Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Materi yang pertama yaitu tentang kepemimpinan. Jadi, pengertian dari kepemimpinan ini adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memperdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, seorang pemimpin itu harus bisa menggerakkan bawahannya untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi dalam suatu organisasi. Lalu pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Jadi kepemimpinan ini merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan suatu organisasi, yang dimana pemimpin yang efektif ini dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Jadi kepemimpinan yang kuat ini bisa memberikan arahan, motivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama yaitu mengembangkan visi dan strategi organisasi. Maksudnya yaitu memberikan panduan dan arahan yang jelas bagi organisasi dan seluruh anggotanya, serta mengkomunikasikan visi dan strategi secara jelas dan efektif kepada seluruh anggota organisasi. Lalu yang kedua yaitu mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Maksudnya yaitu sebagai seorang pemimpin dapat memotivasi dan membangkitkan semangat karyawan untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan produktivitas, serta memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi karyawan. Yang ketiga yaitu memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Yang dimaksud ini adalah menciptakan budaya yang menghargai setiap ide dan masukan dari semua pihak, serta dapat membangun hubungan yang baik dan saling percaya serta terbuka antara anggota organisasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian yaitu sifat, sikap, dan karakteristik individu seorang pemimpin sangat mempengaruhi gaya dan efektivitas dalam kepemimpinannya. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman ini baik profesional maupun personal yang membentuk kemampuan dan perspektif seorang pemimpin. Yang ketiga ada budaya organisasi, yang dimana terdapat nilai-nilai, norma, dan ekspektasi dalam organisasi dapat membentuk dan membatasi gaya kepemimpinan yang efektif. Dan yang keempat yaitu tuntutan lingkungan. Contohnya seperti situasi dan kondisi eksternal seperti ekonomi, teknologi, dan politik menuntut pemimpin untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe kepemimpinan otoriter. Kita pasti sudah tidak asing mendengar kepemimpinan otoriter ini, yang dimana gaya kepemimpinan bersifat dominan dan memaksakan kehendaknya. Jadi pemimpin otoriter ini mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan bawahan, serta menuntut kepatuhan penuh dari anggota timnya. Karakteristik pemimpin otoriter ini adalah membuat keputusan secara sepihak, kurang menghargai saran dari bawahannya, dan cenderung membatasi partisipasi karyawan. Gaya kepemimpinan ini sering disebut efektif dalam situasi darurat, tetapi dapat menyebabkan frustasi dan demotivasi karyawan dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini adalah gaya di mana pemimpin melibatkan dan memperdayakan anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis ini menghargai masukan dan ide-ide dari bawahan, menciptakan lingkungan terbuka dan kolaboratif. Ciri khas dari kepemimpinan demokratis ini adalah komunikasi dua arah, delegasi wewenang, dan rasa saling percaya.
Gaya ini mendorong kreativitas, inovasi, dan rasa memiliki yang kuat di antara karyawan, sehingga bisa meningkatkan motivasi dan produktivitas dalam tim. Dan yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan ini memberikan gaya kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Jadi, pemimpin ini hanya memberikan sedikit pengarahan dan kontrol, serta memberikan bawahannya bekerja secara masing-masing. Jadi, ciri khas dari kepemimpinan ini adalah delegasi, wewenang yang luas, dan keterlibatan pemimpin. Keterlibatan pemimpin yang minim dan kurangnya pengawasan. Gaya ini efektif jika anggota tim memiliki kemampuan motivasi dan disiplin yang tinggi. Namun, dapat menyebabkan kekacauan apabila anggota tim itu rendah dalam produktivitas dan tidak mandiri. Lalu ada macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Jadi, pemimpin transformasional ini fokus pada pengembangan potensi karyawan dan mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Jadi, ciri khas gaya ini adalah karisma, inspirasi, kerangasan intelektual, dan perhatian individual. Jadi, pemimpin transformasional ini bertindak sebagai mentor, membangun rasa percaya, dan mengembangkan kapabilitas bawahan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional ini adalah gaya di mana pemimpin memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atas kinerja. Jadi, pemimpin transaksional ini berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan ketat dan pemberian reward. Ciri khas dari kepemimpinan transaksional ini adalah manajemen berdasarkan pengecualian. Jadi, di mana pemimpin itu hanya campur tangan ketika terjadi penyimpangan dari standar. Pemimpin transaksional ini menciptakan struktur yang jelas dan harapan yang terukur agar bawahan dapat mencapai target yang diharapkan. Selanjutnya ada tantangan dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu adaptasi. Adaptasi ini adalah perubahan pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, tren bisnis yang terus bergerak dinamis. Dan yang kedua yaitu membangun tim yang solid. Maksudnya yaitu pemimpin dapat memotivasi, memperdayakan, dan mengembangkan karyawan menjadi tantangan penting agar tim dapat bekerja secara efektif dan saling mendukung. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan strategis. Jadi, seorang pemimpin itu harus bisa membuat keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian, yaitu dengan cara mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi organisasi tersebut. Dan yang keempat yaitu menjaga integritas. Maksudnya yaitu pemimpin harus bisa menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari bawahan serta pemangku kepentingan lainnya melalui tindakan yang konsisten dan etis. Selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan yang efektif. Jadi, pengembangan kepemimpinan yang efektif ini membutuhkan upaya berkelanjutan.
Sehingga pemimpin perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan tim. Selain itu, pelatihan, mentoring, dan umpan balik reguler juga dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Jadi, selain itu, pemimpin juga harus terus belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan perubahan, dan membangun hubungan saling percaya dengan karyawan. Pengembangan kepemimpinan yang komprehensif akan menciptakan pemimpin yang inspiratif dan berdampak positif bagi organisasi yang dipimpin. Selanjutnya yaitu tentang memahami budaya organisasi. Budaya organisasi ini merupakan nilai-nilai, keyakinan, sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi, yang dimana budaya organisasi ini sangat berpengaruh cara kita berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam suatu organisasi. Definisi budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi ini didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh setiap anggota organisasi, yang dimana hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Sehingga budaya organisasi ini mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Jadi, pasti di setiap perusahaan itu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu komponen budaya organisasi. Yang pertama ada nilai-nilai, yaitu keyakinan dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Contohnya seperti melakukan pekerjaan dengan baik dan teliti, selalu menempatkan kebutuhan pelanggan di atas segalanya, dan dapat bekerja sama dengan tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu norma-norma atau peraturan dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Contohnya seperti harus berpakaian rapi dan profesional, datang tepat waktu, menghormati rekan kerja, dan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Lalu yang ketiga ada kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini maksudnya yaitu pola perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Contohnya seperti pertemuan rapat di setiap minggunya, merayakan ulang tahun karyawan, acara sosial perusahaan, program pelatihan, dan pengembangan karyawan atau memberikan penghargaan kepada karyawan. Lalu terdapat fungsi budaya organisasi. Yang pertama yaitu budaya organisasi ini menciptakan rasa memiliki dan identitas bersama di antara anggota organisasi, sehingga mereka merasa terhubung dan berkomitmen pada tujuan organisasi. Yang kedua yaitu membangun keunggulan kompetitif, yaitu budaya yang kuat ini menjadi sumber diferensiasi dan keunggulan kompetitif bagi organisasi di tengah persaingan yang ketat. Dan yang ketiga yaitu mendorong kinerja optimal. Budaya organisasi yang kondusif dapat memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong tercapainya visi dan misi organisasi secara opsional. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dan nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin organisasi akan menjadi panutan dan membentuk budaya organisasi. Jadi terkadang karyawan itu melihat bagaimana cara pemimpinnya berperilaku atau bertindak. Yang kedua yaitu sejarah dan tradisi.
Yang dimaksud ini adalah pengalaman masa lalu dan tradisi yang sudah mengakar dalam organisasi akan mempengaruhi pola perilaku dan keyakinan anggotanya. Yang ketiga, ada teknologi dan lingkungan, yang dimana perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan eksternal akan mendorong organisasi untuk menyesuaikan budaya dan praktik kerjanya. Dan yang keempat yaitu latar belakang. Latar belakang yang dimaksud ini adalah usia dan pengalaman anggota organisasi akan membentuk keberagaman yang mempengaruhi budaya organisasi. Baik, selanjutnya materi terakhir yaitu pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Jadi, budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka waktu panjang, yang dimana budaya ini selaras dengan visi, misi, dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, sehingga perusahaan dengan budaya organisasi yang cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Jadi, karyawan yang akan merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kemajuan perusahaan. Mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terlalu banyak kurang dan salah dalam penyampaiannya. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan. Bye-bye.